Baik, kita ketemu lagi di channel otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemeliharaan engine management system. Jadi di dalam mobil-mobil yang sekarang itu sistemnya sudah menggunakan engine management system. Apa itu engine management system? Akan kita bahas lebih mendetail. Perkembangan sistem kontrol elektronik. Pada tahun 1980, karburator yang sudah kita kenal banyak ya, telah digunakan sebagai standar sistem penyaluran bahan bakar pada mesin bensin. Karena keterbatasan sistem mekanis, karburator yang sudah tidak mampu untuk mengimbangi tuntutan tentang emisi, efisiensi, dan performa mesin. Jadi sistem karburator saat itu merupakan sistem yang baik, tapi berkaitan dengan emisi yang dikeluarkan dari sistem pembakaran menggunakan karburator, maka diperlukan sistem lain yang lebih efisien, artinya emisinya lebih ramah terhadap lingkungan. Maka menuntut penerapan sistem kontrol secara elektronik. Sejak tahun 1971, pengembangan sistem injeksi dengan kontrol elektronik harus dilakukan. Beberapa tahun setelahnya, sekitar tahun 1979, banyak kendaraan sudah dilengkapi dengan sistem injeksi. Istilah-istilah yang bermunculan pada sistem injeksi dari berbagai merek, diantaranya ada EFI, yaitu Electronic Fuel Injection. Kemudian ada EG, yaitu Electronic Control Injection. Ada EG, Electronic Gasoline Injection. Semua sistem ini pada dasarnya prinsipnya adalah sama ya. Ini gambar karburator ya. Nah, kemudian dia menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dan dibakar di sini. Kalau injeksi ya, sistem EV, maka di sini ada kontrol-kontrolnya, mulai katup, kemudian ada ECU ya, kemudian ada sensor-sensor lainnya. Kita mengenal K-Jetronic ya. Perkembangan sistem kontrol injeksi bahan bakar elektronik mesin bensin atau dikenal sebagai EV diawali dari injeksi mekanis, injeksi elektrik, dan elektronik. Jadi awalnya mekanis, kemudian elektrik, kemudian ada elektronik ya, yang lebih lengkap lagi. Dalam engine bahan bakar bensin, sistem kontrol bahan bakar dan kontrol pengapian merupakan sistem kontrol utama dalam mengatur engine, di mana perkembangan sistem kontrol bahan bakar dimulai dari ya. Ini perkembangan bahan bakar, sistem kontrol bahan bakar dimulai dari K-Jetronic ya. Dari istilah bahasa Jerman, K itu adalah kontinuerlich ataupun continue, dan Jetronic artinya adalah injeksi. K-Jetronic merupakan sistem penyemprotan secara mekanis dengan injektor secara terus-menerus saat tekanan bensin dapat membuka katup injektor. Ini adalah gambar sistem K-Jetronic. Prinsip kerjanya yaitu plat sebagai penimbang udara terangkat saat udara mengalir. Ini plat sensornya ya. Ini saat udara mengalir dari intake saluran masuk, maka udara ini akan mendorong plat ini, plat kontrol ini. Ketika plat ini terdorong naik, maka plat ini pun juga akan mendorong plunger ini, kontrol plunger, sehingga plunger dalam kondisi menutup karena dia terdorong naik ya ini, sehingga
akan ada celah, fuel distributor akan mengalirkan bahan bakar melewati pelunyer ini dan menyemprotkan melalui injektor. Penyemprotan ini terus menerus. Jadi semprotan pada K-Jetronic itu semprotannya adalah terus menerus selama kontrol pelunyer ini terbuka. Ini K-Jetronic, yaitu dengan airflow sensor, di sensor udara mengalir. Selanjutnya perkembangan penyemprotan bahan bakar menggunakan sistem KE-Jetronic. KE-Jetronic adalah sistem gabungan mekanis dan elektrik penyempurnaan dari K-Jetronic dengan penambahan sistem kontrol ECU. Tekanan injektor diatur selain oleh plat penimbang udara, disempurnakan oleh ECU yang membuat semprotan injektor lebih akurat. Ini adalah KE-Jetronic. Ini ada sistem yang ada pada K-Jetronic tadi. Ini ada plat penimbang ya, sensornya ini ya. Kemudian ini ditambah lagi dengan ECU. Ini ECU-nya ya. Kemudian ini ada sensor crankshaft. Kemudian di sini juga ada sensor udara masuk ya. Di sini juga ada sensor idle dan lebih lengkap lagi KE-Jetronic. Jadi perbedaannya di sini adalah ada penambahan ECU ya dari KE-Jetronic ya dibandingkan dengan K-Jetronic yang hanya menggunakan sensor airflow meter. Kemudian L-Jetronic, istilah dari bahasa Jerman di mana L itu artinya Luft, yang artinya adalah udara. Tipe ini merupakan tipe penginjeksian secara elektronik penuh, yaitu menggunakan sistem EVI dengan menggunakan aliran udara untuk mendeteksi udara yang mengalir ke dalam intake manifold sebagai informasi dasar campuran. Jadi LEVI ini sensornya menggunakan airflow meter yang posisinya sebelum throttle ini ya. Kemudian pada LEVI ini juga dibutuhkan sensor dari mesin ya, sensor putaran mesin, airflow meter dan sensor putaran mesin mengirimkan ke ECU dan ECU selanjutnya akan mengalirkan membuka injektor, selanjutnya injektor akan menyemprotkan bahan bakar ke intake manifold. Jadi LEVI itu sensornya adalah airflow meter dan RPM. Berikutnya adalah D-Jetronic ataupun DEVI ya. Istilah Jerman di mana D itu adalah Druck yang artinya adalah tekanan. Tipe ini merupakan tipe penginjeksian secara elektronik penuh, yaitu menggunakan sistem EVI dengan mengukur tekanan kevakuman udara di dalam intake manifold untuk mendeteksi jumlah udara yang masuk sebagai informasi dasar campuran. Ini ada udara, ini ada intake manifold. Sensornya posisinya adalah di intake manifold ya. Dari sensor ini dimasukkan ke ECU dan ECU juga menerima sensor RPM mesin. Selanjutnya ECU akan memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar ke intake manifold. Posisi sensor vakum sensor ini adalah pada intake manifold. Biasanya nanti akan kita kenal sensor MAP ya. Selanjutnya
engine management system ataupun dikenal sebagai mototronic, yaitu mototronic dari istilah Jerman atau engine management system adalah suatu kontrol mesin yang menggabungkan sistem kontrol injeksi yaitu EV yang ada DEV, kemudian LEV tadi, dan sistem kontrol pengapian dengan tambahan beberapa sistem kontrol pendukungnya. Jadi EMS ini lebih lengkap lagi dibandingkan sistem EV tadi, ditambah dengan kontrol pengapian ya. Kontrol pengapian nanti ada sensor CKP, ada sensor CMP ya. Dengan tambahan beberapa sistem pendukung. Sistem tersebut antaranya ya ini sistem EMS, itu ada sistem injeksi bahan bakar tadi, kemudian ada sistem pengapian, kemudian ada sistem putaran idle, ada sistem katup, ada sistem OBD, dan ada lainnya. Di sini ada gambar. Ini sensor-sensornya ya, ini sensor CKP, kemudian ini sensor udara masuk ya. Ini ada sensor lambda, kemudian ini ada injektor ya, ini ada oil. Ini sebagian saja. Sistem kontrol pada EMS, sistem kontrol injeksi bahan bakar. Perbandingan campuran bahan bakar dan udara didasarkan dua perhitungan. Yang pertama adalah injeksi dasar dan yang kedua adalah sistem koreksi. Injeksi dasar itu apa? Yaitu campuran bahan bakar dan udara secara stoikiometri, yaitu campuran ideal di mana setiap 14,7 kg udara itu akan dicampur dengan 1 kg bahan bakar dengan sensor utama yaitu sensor udara masuk dan sensor putaran sebagai penentu injeksi dasar. Untuk injeksi dasar itu adalah sensor putaran dan sensor udara masuk di sini ya. Sensor udara masuk termasuk throttle, kemudian IAT ya. Dan di sini juga ada sensor putaran ya, seperti CKP, CMP ya. Sementara sistem koreksi itu adalah sistem koreksi mempunyai fungsi menentukan, mengoreksi perbandingan campuran disesuaikan dengan kondisi dari engine. Maka diperlukan sensor-sensor pendukung untuk mengetahui kondisi mesin setiap saat. Jadi kondisi mesin setiap saat itu kondisi misalkan mesin ketika beban naik ataupun turun ya, kemudian suhu naik ya, udara panas ya, kemudian juga ada AC dan lainnya. Maka di sistem koreksi ini yang akan menentukan koreksi terhadap ECU. Sistem koreksi ada sensor temperatur yaitu ECT ataupun engine cooling temperatur sensor ya, ataupun water temperatur sensor atau WTS. Sensor temperatur udara ataupun IAT, intake air temperatur. Ada sensor katup gas, TPS, throttle position sensor. Ada sensor starter, ada sensor tegangan baterai, ada sensor gas buang ataupun lambda. Sensor-sensor ini nanti akan memberikan koreksi ke ECU sehingga ECU itu akan memberikan instruksi ke injektor untuk menyemprotkan seberapa cepat, seberapa besar. Bila temperatur engine dingin, maka campuran disesuaikan tidak lagi memakai aturan 1:14,7,
tetapi dibuat sedikit lebih kaya di atasnya ini. Itu salah satu fungsi sistem koreksi. Selanjutnya adalah sistem kontrol pengapian. Hasil pembakaran maksimum diharapkan selalu berada di dekat piston pada titik mati atas, sekitar 10 derajat. Sedangkan waktu pembakaran memerlukan waktu yang bervariasi antara 1 sampai 3 mili detik per detik. Jadi detik bisa 1 mili atau sampai 3 mili detik. Untuk itu diperlukan pengaturan saat pengapian untuk mempertahankan kondisi tersebut. Jadi untuk melihat injektor itu semprotannya itu sangat cepat gitu, sehingga memang diperlukan nantinya itu alat ya. Ini ada satu sistem ya, ini ada ECU, ini ada igniter, ada transistor. Di sini memberikan instruksi ke coil ya. Di sini juga ada distributor, ini ada. Misalnya saat putaran idle waktu pengapiannya berada pada 10 derajat. Saat putaran naik misalkan 3000 rpm, maka waktu pengapian akan dimajukan menjadi 25 derajat. Pada putaran yang sama misalkan 3000 rpm, jika terjadi pembebanan, maka saat pengapian akan dimundurkan dari 25 derajat. Ini juga nanti kaitannya tadi dengan sistem koreksi. Ada sistem kontrol lain ya. Pada sistem di engine atau EMS, kontrol pendukung lain juga diperlukan untuk menghasilkan sistem pada kinerja engine yang baik. Misalkan pengaturan idle saat temperatur rendah ataupun pada saat AC itu dihidupkan. Maka ada yang namanya sistem ISC, yaitu keterangan gambarnya ini ada ini ISC-nya, ini ECU-nya, kemudian ini adalah katup bypass ya. Kemudian ini throttle ya, fungsinya yaitu mengatur jumlah udara yang masuk ke intake manifold saat throttle tertutup dan putaran langsam engine saat AC on. Jadi ISC ini mengatur ini udara masuk pada saat throttle tertutup. Ketika idle itu kan gas itu kan tidak ditekan sehingga throttle tertutup. Nah, maka udara itu akan masuk melalui saluran ini yang akan dikontrol oleh ISC sehingga putaran mesin itu tetap langsam. Ataupun ketika AC itu dihidupkan butuh tenaga yang besar, maka ISC ini yang mengatur. ISC bekerja dengan cara mengatur bypass udara menuju intake. ISC valve bekerja berdasarkan kendali dan kontrol ECU berdasarkan input sinyal dari ada sensor TPS, ada MAP, ada MAF, ada CKP, ada CMP, ada AC, dan ada WTS. ISC singkatannya adalah idle speed control, yaitu mengontrol udara yang masuk ke dalam saluran intake ketika throttle tertutup ya, untuk agar engine tetap bisa hidup ya. Karena kalau udara tertutup maka tidak ada udara yang tercampur dengan bahan bakar, maka pengapian di dalam ruang bakar tidak bisa berjalan baik. Jadi idle speed control mengontrol putaran idle dengan mengatur udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Selanjutnya pengaliran bahan bakar. Pada sistem di engine ataupun EMS, kontrol pendukung lain diperlukan untuk menghasilkan sistem pada kinerja engine yang baik, yaitu pengaturan putaran idle saat temperatur rendah misalnya, kemudian pembebanan AC dan lainnya.
EV system menggunakan sensor, ECU, dan injektor bahan bakar yang dioperasikan solenoid yang menyuntikkan jumlah bahan bakar yang tepat ke dalam silinder. Hasilnya adalah bahan bakar yang lebih sedikit tidak terbakar dalam sistem emisi. Jadi dengan sistem EV ini, bahan bakar yang terbuang melalui knalpot itu kadarnya lebih ramah lingkungan. Jadi gas HC, kemudian CO, kemudian NOx-nya lebih kecil. Di sini ada gambar ya, ini ada tangki, ada pompa bahan bakar, ini filter. Kemudian ini ada pipa saluran ke rel bahan bakar, kemudian ini ada injektor. Ini ada regulator yang mengatur jika bahan bakar ini tidak digunakan maka akan dikembalikan ke tangki. Nah, injektor ini dikontrol oleh ECU menyesuaikan kebutuhan tenaga yang dibutuhkan oleh engine untuk menghidupkan dan menjalankan mobil. Baik, terima kasih.